Halo anak-anak, selamat pagi. Lose senang kita semua bisa berkumpul hari ini. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Tapi kok merasa Lose ini rasa ada bau yang kurang sedap ya? Apa itu ya? Ada yang belum mandi. Ih, gimana kita beribadah kalau belum mandi ya? Nah, anak-anak kalau mau beribadah mandi dulu, lalu rapikan bajunya dan kita semua lupa gosok gigi ya, dan kita semua baru siap untuk memuji Tuhan ya. Oke, Lose lihat anak-anak sudah berdiri, ada juga yang sudah duduk di depan TV atau di depan HP-nya. Kita mau berdoa dulu sebelum memuji Tuhan ya. Mari kita berdoa. Mata ditutup, lipat tangannya. Tirukan Lose berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami bisa diberi tubuh yang sehat untuk memuji Tuhan. Kiranya nama Tuhan ditinggikan melalui puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini Lose ajak anak-anak untuk bersukacita. Sebab firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa. Kenapa? Karena kita menemukan juru selamat. Kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus dan Tuhan ingin kita bersukacita. Ayo semua berdiri, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Oh, sukacitaku. Tepuk tangan yuk. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Lagi ya. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Sekali lagi, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Oke.
Anak-anak hebat semuanya. Sudah rasa sukacita? Pasti dong ya, karena kita disayang oleh Tuhan. Nah, sekarang kita mau lanjutkan pujian kita. Pujiannya mengatakan firman Tuhan ada di hati kita, di langkah kita, dan di hidup kita. Anak-anak pasti ingat ya. Ayo kita sama-sama nyanyi lagi. Semuanya berdiri dan kita memuji Tuhan dengan semangat. Kita mau buka Alkitab dulu ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, 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 strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ayo lagi, firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 yeah. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Lause akan membawakan firman mengenai 2 orang bersaudara. Kira-kira siapa itu? Siapa yuk? Maria dan Martha. Oh ya betul, Maria dan Martha. Lagu ini juga dari Ambon anak-anak. Jadi anak-anak belajar sama-sama ya. Sama-sama kita nyanyikan 2 orang bersaudara, Maria dan Martha. Ikuti Lause dulu ya. 2 orang bersaudara, Maria dan Martha. Tuhan Yesus menumpang di rumah mereka. Maria duduk di kaki Yesus, Martha sibuk melayani. Martha oh Martha oh sio Martha Lagi 2 orang bersaudara, Maria dan Martha. Tuhan Yesus menumpang di rumah mereka. Maria duduk di kaki Yesus, Martha sibuk melayani. Martha oh Martha oh sio Martha. Anak, ayo semua siap mendengar firman Tuhan. Shalom anak-anak. Lause mau tanya ya, apakah anak-anak pernah menerima kedatangan tamu istimewa di rumah? Pasti pernah. Ada mungkin dari saudara kita, ada teman kita, mungkin teman mama dan papa. Apa yang kamu lakukan dan keluargamu jika ada tamu istimewa datang ke rumah? Pasti kalian sudah mempersiapkan rumah kalian dengan bersih. Setelah itu, mama papa menyiapkan makanan dan minuman untuk menjamu tamunya, bahkan mungkin sebuah hadiah untuk tamu yang istimewa. Anak-anak, di dalam Alkitab juga ada sebuah keluarga di Betania akan menyambut kedatangan seorang tamu istimewa. Lause ambil cerita ini di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 hingga 42. Anak-anak, sebelum kita memulai firman ini, kita berdoa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman-Mu. Kami akan belajar bagaimana cara mengasihi Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Ajarilah kami duduk dengan manis, supaya kami bisa mendengar firman dari Lause dan bisa mencerna apa yang sudah Lause ajarkan kepada kami hari ini.
kami serahkan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Begini kisahnya anak-anak ya. Maria dan Marta bersaudara. Mereka akan menyambut tamu yang istimewa datang ke rumahnya. Pagi-pagi mereka sudah bersihkan rumahnya. Ya, sudah memasak. Nah, ketika mereka masih sibuk, tiba-tiba mereka dengar, oh, pintu mereka sudah diketuk, tamunya sudah datang. Ya, kita lihat siapa tamunya ya. Mereka berlari-lari menuju ke pintu. Ternyata tamunya, semua anak-anak tahu siapa tamunya? Tuhan Yesus tamunya. Tuhan Yesus mau bertamu ke rumah mereka karena Maria dan Marta adalah murid Tuhan Yesus dan sahabatnya. Maria segera duduk bersama Tuhan Yesus, sedangkan Marta kembali lagi ke dapur mengurusi pekerjaan yang lain. Maria duduk dengan baik dan manis mendengarkan apa yang diceritakan Tuhan. Tuhan mengajar kepada Maria tentang surga, tentang Bapa di surga, dan tentang diri Yesus sendiri. Tapi kemana Marta ya? Marta sibuk di dapur, dia sendirian. Akhirnya dia gak tahan karena dia kerja sendirian. Dia datangin adiknya dan dia berkata pada Tuhan Yesus, Tuhan, apakah Tuhan gak peduli? Ini loh adikku, membiarkan aku sendiri melayani. Dia gak bantu aku. Tolong dong Tuhan, suruh dia bantu aku. Suruh dia bantu aku. Tetapi apa jawab Tuhan? Tuhan mengatakan, Marta, Marta, kamu ini khawatir dan menyibukkan dirimu sendiri, menyusahkan dirimu sendiri dengan banyak hal. Sebetulnya ada satu hal yang terpenting. Maria sudah memilih mengambil yang terbaik yang tidak akan diambil dari siapapun. Tuhan bukan bermaksud bahwa kita tidak boleh bantu-bantu, tapi Maria sudah mempersiapkan waktunya dan hatinya untuk Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Anak-anak, selain waktu yang berharga yang sudah Maria berikan pada Tuhan, Maria juga memberikan sesuatu yang berharga yang dia punya dalam hidupnya. Lause ambil cerita ini dari Yohanes pasal 12 ayat 1 hingga 8. Pada kesempatan lain, Tuhan Yesus datang ke rumah Maria dan Marta di Betania. Hari itu bertepatan dengan 6 hari sebelum perayaan Paskah, ya. Tuhan Yesus mampir ke rumah mereka. Ketika mereka datang ke sana, Maria dan Marta mengadakan perjamuan buat Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dan ada Lazarus juga di sana yang sudah dibangkitkan Tuhan. Maria dan Marta sibuk mempersiapkan semuanya. Kemudian Maria ingat ada sesuatu yang ingin dia berikan pada Tuhan sebagai ucapan terima kasihnya kepada Tuhan karena sudah membangkitkan adiknya dari kematian. Dia lari masuk ke dalam kamar, diambilnya sebotol minyak narwastu yang sangat mahal, diambil sebagian dan kemudian dia datang kepada Tuhan Yesus. Kira-kira apa yang akan dilakukan dia? Kemudian dituangkan minyak ini di kaki Tuhan Yesus dan kemudian dibasuhnya dengan rambutnya. Anak-anak, Maria memberikan yang terbaik yang dia punya kepada Tuhan Yesus. Kira-kira Tuhan senang tidak dengan pemberian Maria ini? Tuhan senang. Tuhan mengatakan, biarlah hari ini dia memberikan untukku sebagai peringatan untuk nanti kematian Tuhan Yesus. Anak-anak, apakah kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Karena kalian loh masih kecil, ya, belum bekerja, belum menghasilkan apa-apa. Ada dan bisa. Ada hal-hal yang bisa kalian berikan pada Tuhan Yesus, meskipun kalian masih kecil. 1. Waktumu. Waktumu sangat berharga untuk main, untuk belajar,
ya untuk membantu orang tua. Tapi Tuhan memberikan pada engkau waktu yang banyak seminggu ini, hanya 1 hari untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan ingin engkau hadir setiap hari Minggu beribadah. Seperti Maria ketika Tuhan Yesus datang, Maria mendengarkan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Yang kedua, apa yang kamu miliki? Kamu mempunyai barang-barang yang berharga, juga mungkin mempunyai uang karena mama memberi kamu uang jajan. Kamu bisa tabung sebagian dan bisa kamu persembahkan kepada Tuhan. Tidak peduli berapa besar atau sedikit uang kita yang kita persembahkan, asal kita memberikan dengan ketulusan, Tuhan pasti senang menerimanya. Tuhan memiliki segalanya, anak-anak. Tuhan menciptakan bumi ini dan isinya. Tuhan kita maha kaya. Tapi Tuhan mau menerima persembahan kita, walaupun itu kecil dan bisa digunakan untuk membantu orang lain. Yang ketiga yang kita miliki, yang kita bisa berikan pada Tuhan, yaitu talenta kita. Talenta adalah bakat. Mungkin anak senang menyanyi, anak-anak bisa ikut paduan suara bersama-sama Lause dan teman-teman memuji Tuhan. Anak-anak bisa main musik, kita persembahkan permainan musik kita untuk mengiringi kebaktian sekolah minggu. Yang terakhir yang sangat berharga dalam hidup kita adalah hati kita dan hidup kita. Kita serahkan semuanya pada Tuhan. Kita berikan hidup kita pada Tuhan sebagai persembahan yang mulia di hadapan Tuhan. Biar Tuhan pakai hidup kita untuk memuliakan namanya. Anak-anak, inilah persembahan hidup kita untuk Tuhan. Semoga Tuhan senang mendengarkan dan menerima persembahan kita. Di dalam Alkitab ada ayat hafalan yang ingin Lause ajarkan pada kalian untuk mengingat tentang apa yang bisa kita berikan pada Tuhan. Lause ambil dari 1 Yohanes pasal ketiga ayat yang ke-18. Lause akan ambil Alkitabnya. Anak-anak, ayat hafalan kita hari ini Lause ambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18. Begini bunyinya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sekian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan kepada kami hadiah keselamatan yang terindah yang pernah kami dapat. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih-Mu. Izinkan kami Tuhan belajar untuk mengasihi Tuhan juga dan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Kami tidak mempunyai banyak hal yang bisa diberikan pada Tuhan, tapi kami akan memberikan waktu kami, memberikan benda-benda kesukaan kami, memberikan hati kami dan talenta kami untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan akan senang menerima pemberian kami ini. Terima kasih Tuhan, ajarilah kami untuk menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Tasya, ini kantong persembahannya. Tasya, ini persembahanku. Anak-anak, kita sekarang tidak memakai kantong persembahan ini, tapi anak-anak bisa mentransfer persembahan ke rekening gereja Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Oke?
anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Ketemu lagi minggu depan. Jam 8 pagi di channel YouTube GK Gloria Pacar ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nyanyi. Gerakannya itu enak itu lagunya.